Selamat pagi Mas Tanis. Selamat pagi, Mbak. Mas Tanis, saling serang Amerika dan Iran direspon Israel dengan menyatakan siap menyerang Iran. Ini karena Israel merasa sebagai sekutu Amerika atau memang karena ada obsesi tersendiri dari Israel untuk unjuk kekuatan? Ya, ini kan sebenarnya membuktikan bahwa ketika perjanjian kemarin itu tidak seperti yang dikatakan publik bahwa Amerika dan Israel pecah kongsi, tapi ternyata mereka masih menjalin hubungan erat. Terbukti Israel mendukung kepentingan dari Amerika. Itu yang pertama. Yang kedua soal serangan. Kita harus lihat objektif bahwa kalau versi Donald Trump itu terjadi karena Iran melalui Garda Revolusinya melakukan provokasi atau serangan terhadap 3 kapal niaga, 3 kapal dagang yang melewati Selat Hormuz. Tapi kemudian Amerika melakukan serangan balasan karena atas hal itu. Kemudian saling serang, Iran melakukan serangan kembali ke negara-negara teluk di mana menjadi sekutu dari Amerika. Jadi kalau kita melihat situasi seperti ini, dalam sebuah perang itu tidak ada aktor tunggal dan tidak ada kepentingan tunggal, jadi saling mempengaruhi. Artinya bahwa situasi di Timur Tengah saat ini adalah kompleksitasnya tinggi, yang berarti banyak sekali kepentingan dan banyak sekali aktor yang terlibat, sehingga hal itu tidak mudah diurai. Apalagi ketika yang terlibat atau yang melakukan perjanjian hanya dua belah pihak, saya kira tidak bisa serta-merta terus langsung damai. Jadi perlu ada kekuatan besar yang menjadi penengah di dalam situasi ini. Oke, situasinya jadi seperti saling pancing sampai akhirnya bisa saling serang. Tapi begini, Mas Tanis, Amerika ini kan menyerang Iran saat dalam keadaan berduka. Apakah bisa dikatakan ini sebagai pemicu Iran membalas dengan keras dengan menyerang negara teluk sekutu Amerika? Ya, siapapun yang akan menjadi Iran ketika sedang berduka, pemimpinnya sedang mau ada prosesi pemakaman pemimpinnya, kemudian dilakukan serangan, pasti akan melakukan hal yang sama. Pasti akan melakukan balasan dengan sangat keras. Karena ini saya kira aspeknya bukan hanya aspek soal serangan, tetapi ini ada soal ya kalau misalnya kita sedang berduka di rumah punya hajatan atau punya suasana seperti ini kemudian diserang, orang pasti akan marah. Pasti akan marah, dan kemarahan ini ditunjukkan Iran dan melakukan serangan-serangan terhadap negara-negara yang menjadi sekutu Amerika di kawasan Teluk. Kita dapat memahami itu gitu loh. Tapi versinya Donald Trump, ketika tadi kita melihat percakapan Donald Trump mengatakan bahwa ada 3 kapal diserang di Selat Hormuz, dan itu dianggap mengabaikan perjanjian sebelumnya bahwa Selat Hormuz adalah sudah terbuka untuk perdagangan. Jadi saya kira kita kalau melihat alasannya masing-masing memang ya mereka melakukan itu sudah punya alasan masing-masing itu. Tetapi ini yang sekarang jadi persoalan adalah dampak dari tindakan-tindakan Iran, tindakan Amerika yang saling serang ini kan tidak hanya untuk mereka, tetapi dampaknya terhadap dunia gitu. Tapi memang sebaiknya sih menahan diri ya. Ini suasana sedang berduka, kemudian untuk Iran, kemudian ini dunia juga sedang mau memulihkan diri dari situasi ekonomi yang kurang baik. Harusnya menahan diri, tidak saling memprovokasi. Saya kira ini tidak bisa disalahkan satu pihak, pasti kedua belah pihak saling memprovokasi dan saling serang ya. Jadi kedua-duanya ya seharusnya bisa menahan diri. Oke, Mas Tanis, di tengah kondisi tadi yang sedang berduka, kemudian juga belum lama juga pemakaman hari Khamenei, apakah Anda melihat ada perbedaan kekuatan militernya Iran dari sebelum dan juga setelah pemakaman Khamenei? Saya kira Iran adalah suatu negara yang cukup stabil ya, walaupun dia secara ranking kekuatan alutsista itu ada di nomor 16, di bawah Israel yang 15, kemudian Amerika nomor 1 ya. Tetapi Iran itu cukup stabil. Ini terbukti dari 4 bulan kemarin perang, Amerika belum bisa membuat Iran kalah. Jadi ketika sebuah negara menghadap Amerika yang kekuatannya sangat besar dengan budget yang sangat besar, tetapi dia tidak kalah, ini kekuatan cukup besar. Beda dengan Venezuela misalnya 1 hari 2 hari selesai. Iran berbeda. Iran mempunyai alutsista yang cukup kuat. Apalagi kemarin sempat terlihat beberapa minggu itu pasti akan reload amunisi, istilahnya dia akan mengembalikan kekuatan militernya. Kalau sebelum perundingan itu sumber-sumber tidak resmi CIA mengatakan bahwa kekuatan militer Iran itu masih 70%. Saya kira dengan kemarin setelah perundingan kesepakatan kemudian ada jeda, saya yakin Iran bisa memulihkan itu cukup signifikan, mungkin 80%, antara 80 sampai 85% bisa pulih lagi. Jadi ini cukup signifikan untuk melawan Amerika. Oke, Mas Tanis, yang juga menjadi sorotan yang ditunggu-tunggu juga, ini kan pemimpin Iran Mojtaba Khamenei belum juga menunjukkan diri. Apakah ini jadi strategi perang Iran atau untuk melindungi pemimpin mereka? Ya, strategi untuk melindungi pemimpin saya kira. Jadi kita lihat bahwa di tengah upacara pemakaman saja, di tengah berkabung itu, Amerika melakukan serangan-serangan.
melakukan serangan-serangan. Tentu kemunculan WhatsApp sangat ditunggu-tunggu oleh Amerika, ditunggu-tunggu posisinya di mana. Dan untuk melakukan serangan itu alasan apapun bisa dibuat. Jadi saya kira itu strategi dari Iran untuk keselamatan pemimpinnya sehingga negara mereka tidak kehilangan pemimpin. Tetapi gini, negara ideologi seperti Iran itu sangat cepat sekali melakukan transisi pemimpin jika pemimpinnya berhalangan. Jadi itu ciri khas negara-negara yang berbasiskan ideologi. Jadi ketika pemimpinnya sudah mungkin berhalangan, entah itu meninggal dunia, gugur atau apapun, itu mereka sudah menyiapkan siapa pemimpin penggantinya dengan cepat. Jadi saya kira seandainya hal terburuk pun terjadi, Iran tidak akan langsung menjadi lemah, tidak. Tetapi akan terjadi transisi kepemimpinan, paling ada gaya baru atau ada kebijakan baru, tetapi kekuatan mereka soal leader yang berbasiskan ideologi itu tetap kuat. Oke, kalau begitu artinya dengan belum munculnya pemimpin Iran ini menjadi strategi yang baikkah untuk Iran? Kemudian apa yang bisa terjadi jika misalnya nanti suatu hari pemimpin Iran ini akan menunjukkan diri, Mas Tanis? Apa bahayanya? Ya, seandainya pemimpin Iran itu muncul, kemudian dilakukan serangan terhadap pemimpinnya, ini tentu akan menjadi perhatian dunia dan ini pasti akan menjadi sorotan dan ada guncangan, pasti ada guncangan. Tetapi mereka akan mudah sekali melakukan recovery, Iran akan melakukan recovery. Tapi tentu perlindungan terhadap pemimpin itu menjadi salah satu strategi yang cukup kuat dilakukan Iran. Jadi siapapun yang sedang melakukan perang seperti ini pasti akan melakukan strategi untuk menyembunyikan lokasi pemimpin. Tetapi pemimpin yang penting adalah dia tetap bisa melakukan perintah, dia bisa melakukan komunikasi dengan warga, komunikasi dengan instrumennya, itu yang paling penting. Bukan di mana keberadaannya. Ini kan dipancing-pancing terus kan sama Iran. Dipancing-pancing terus sama Amerika, keberadaannya di mana, dipancing supaya muncul. Tetapi Iran tetap kekeh tidak memunculkan ucapan. Oke, Mas Tanis, singkat saja terakhir, ini dengan ancaman dari Israel, apakah bisa diperkirakan perang akan berlanjut dengan lebih panas atau seperti apa? Ya, jika provokasi terus terjadi, maka situasi di kawasan akan terus panas. Jadi sebaiknya kalau untuk menghindari itu, ya jangan melakukan provokasi. Oke, harus bisa menahan diri ya untuk kedua belah pihak. Terima kasih Stanislaus Rianta, dosen kajian ketahanan nasional UI, sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Mas Tanis. Terima kasih.